kembali bersama kami yang dimana podcast DPRD ini membahas terkait pengawalan netralitas PNS di pemilu 2024 khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Masih bersama Pak Dedi dan Pak Danang. Pak Dedi selaku Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pak Danang dari DPRD, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, yang tadi sudah disampaikan banyak hal. Bagaimana netralitas ASN, bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BKPSDM secara masif, bahkan sampai disampaikan di sini hal-hal yang terkait sanksi-sanksi, baik itu sanksi secara moral, sanksi preventif, dan bahkan sampai finalnya hukuman disiplin ya Pak ya, sudah disampaikan. Artinya ASN itu benar-benar netral sesungguhnya yang hadir bagaimana nantinya pemilu 2024 itu berjalan dengan aman, lancar, dan selesai sampai ke depan menghasilkan para calon-calon yang berkompeten tentunya. Pak Dedi, kembali lagi, mungkin bisa disampaikan apa yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi baik dari unsur pemerintah kota melalui BKPSDM yang terlibat untuk memaksimalkan pesta demokrasi di 2024 di pemerintah di Kota Yogyakarta ini bisa terlaksana. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Bu Dian. Kami menyadari betul bahwa saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, PNS kita sedang diuji keprofesionalannya, sehingga kami berharap para ASN di Kota Jogja ini mampu bertindak dengan sepenuh hati untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya benar-benar berada di tengah, tidak berpihak kepada manapun. Ya. Meskipun tadi upaya-upaya sosialisasi dan regulasi sudah ditetapkan berkaitan dengan pelanggaran atas ketidaknetralan, kami masih membutuhkan stakeholder yang lain dalam rangka melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, dalam upaya menjaga netralitas ini, upaya-upaya pengawasan kita lakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal misalkan nanti kita akan mengoptimalkan inspektorat untuk melakukan monitoring, dan kita juga tentu terbuka atas informasi yang diberikan oleh Bawaslu selaku pengawas pemilu terhadap ketidaknetralan ASN, dan juga nanti secara eksternal kita mempersilahkan stakeholder terkait untuk menyampaikan laporan-laporan secara terbuka, misalkan dari unsur masyarakat, mungkin dari wartawan, dari LSM, dan salurannya sudah kita siapkan Bu Dian. Jadi ada whistleblower sistem di Kota Yogyakarta yang bisa diakses melalui wbs.jogjakota.go.id. Kemudian kita juga sudah lama ini punya unit pelayanan informasi dan keluhan UPI kita yang bisa diakses di upi.jogjakota.go.id. Dan juga selain yang sifatnya internal di pemerintah kota, kita juga diawasi oleh KASN. Jadi sebagai pengawas netralitas ASN yang bisa diakses di website siapnet.ksn.go.id. Oh, siap. Jadi dengan adanya saluran-saluran aduan yang tadi isinya berkaitan dengan pengawasan netralitas, saya optimis gitu ya, nanti pemilu 2024 di Kota Jogja insya Allah PNS kita bisa sungguh-sungguh tidak ikut-ikutan kampanye. Karena kan kita mengetahui Pak, Kota Yogyakarta selama 2 tahun tidak memiliki kepala daerah secara definitif. Artinya bagaimana nantinya 2024 momen pilkada itu juga bagian dari depannya menghasilkan apa ujiannya selama 1 tahun. Selama 1 tahun gitu. Itu nanti dari dalam pandangan saya ketika sekarang tidak ada incumbent ya justru lebih menguntungkan ya. Kalau ada incumbent mungkin ada upaya-upaya pengerahan, penekanan, penggiringan opini. Tapi kalau sekarang dalam posisi netral begini malah kelihatannya kita lebih nyaman ya Pak ya. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Oh, siap, nggih. Tahan masa. Oke Pak Dedi, tadi memang memang unsur tadi yang sudah disampaikan ASN harus netral dan lain sebagainya, tetapi ASN tetap ada hak pilih ya Pak. Hak pilih yang tahu tadi Pak Danang menjelaskan, yang tahu hanya dirinya dan Tuhan.
dan di bilik suara. Mungkin rasan-rasan ya hanya rasan-rasan internal saja. Internal pun juga harus diri sendiri dan Tuhan. Oke, Pak Danang, tadi sudah dijelaskan Pak Dedi melalui membersamai kita ini dari Kepala BKPSDM. Tadi sudah banyak inovasi, masyarakat bisa akses, bahkan ini web ini adalah web yang bisa diakses, artinya publish ya, publish. Dari DPRD Pak Danang, terkait hal tersebut, untuk hal yang tadi di topik ini ASN harus netral, DPRD pun sebaiknya juga tidak boleh menekan ASN ya. Jadi gitu. Apa yang bisa disampaikan dari podcast sore hari ini, DPRD sebagai pelayanan publik yang unsur pemerintah dari eksekutif dan legislatif itu. Saya mengharapkan teman yang di DPRD juga profesional dalam konteks menggiring opini dalam hal ini. Tidak ada main tekan, tidak ada main contoh lagi sekarang ini yang lagi bahas anggaran. Nanti ada bargaining satu sama yang lainnya dimungkinkan. Tapi marilah kita sama-sama menjaga profesionalitasnya. Nah sekarang kan memang bukan masanya bulan kampanye, tetapi proses kedepannya itu kan untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya kan adanya di sini. Itu saling terbuka, masing-masing teman-teman di fraksi ya monggo lah saling profesional, sama-sama kita menjalankan ketugasannya sebagai unsur pemerintah, unsur pemerintahan juga. Jadi nggak bisa potong-potong ya Pak ya. Untuk melihat itu, karena apa? Itu tadi, ini benar-benar sebagai ASN kita menyadari ASN itu benar-benar yang melaksanakan luber itu sendiri. Karena pemilu ini sifatnya luber, langsung umum, bebas, rahasia. Nah, jadi kerahasiaan ini kalau bisa dibawa sampai mati tentunya. Sampai akhir hayat kita nggak usah menceritakan wah aku ingin nyoblosnya janjane si kae. Ini udah menjadi rahasia yang memang dirinya sendiri sama Tuhan yang tahu. Kalau saya ekstrem aja ya memang seperti itu. Artinya dari DPRD saat proses dengan pemerintah tidak ada bergen-bergen ya. Sampaikan Pak Dedi ini kan pada saatnya ada web, ada ini, itu pun juga nggak kayak dulu. Kalau dulu kan cerita dari mulut ke kuping. Nah, kalau sekarang nggak ada buktinya, orang akan susah. Kenapa? Handphone ini gampang banget. Hati-hati sebagai ASN, kalau sedang berinteraksi jangan sampai lah tertangkap kamera, walaupun itu nanti bisa menjadikan ini sebagai ketidaknetralan sakwa-sangka jadi hal-hal yang seperti itu tentu saja sudah diantisipasi, dan semoga saja para ASN, kan ini ASN tidak hanya di Pemkot, ada kejaksaan, ada kehakiman, semua yudikatif lembaga yudikatif, lembaga pemerintah ini kan semua punya pegawai yang terikat dengan fakta integritasnya untuk selalu menjaga netralitas, tetapi tetap menggunakan hak pilihnya secara rahasia. Ya, baik Pak Danang, Pak Dedi, tadi sudah disampaikan beberapa hal bagaimana dari unsur pemerintahan, karena memang DPRD itu bagian dari unsur pemerintah, legislatif, eksekutif kan berkolaborasi, tapi bagaimana ini proses demokrasi yang nantinya tahun 2024, tahun politik itu juga bisa terlaksana, tidak ada tekanan-tekanan ataupun intervensi-intervensi lah terhadap hal oknum-oknum yang
istilahnya tadi Pak Danang Menyalahgunakan. menjelaskan saat pembahasan anggaran, oh nek rang ini besok ini loh, nah kayak gitu tidak ada lah istilahnya. Nggak ada Bargaining yang kedepannya untuk hal netralitas ASN selaku pemerintah dan unsur pelayan publik itu juga benar-benar dijaga. Kami khususnya dari DPRD siap berkolaborasi. Dari kami fungsi DPRD adalah salah satunya fungsi anggaran. Usulan-usulan program-program inovasi ya biasanya di situ sepanjang itu masih ada koridornya. Memang sebagai pelayanan publik yang dimana tidak melanggar aturan, ya insya Allah kita sama-sama saling kolaborasi. Pak Dedi tadi sudah banyak menyampaikan inovasi-inovasi yang disampaikan. Sekarang sudah eranya digitalisasi ya Pak. Ya. Semua bisa diakses melalui web yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa diakses, seandainya lupa tadi mencatat, ada ya Pak di Google pasti ada. tentunya web-web yang bisa diakses. nanti disampaikan lewat JSS ya Pak, JSS pun juga bisa ada ya, sudah share. Jadi bagaimana nantinya warga Kota Yogyakarta bagian atau berpartisipasi juga sebagai monitoring. Kita saling mengawasi, tapi mengawasi yang baik. Artinya tidak ada. jangan sampai ada ASN yang terjerumus. Kalau saya menyampaikan terjerumus karena biasanya ya gatal gitu kan. Jadi harapannya itu kami dari DPRD, lembaga DPRD sudah berkolaborasi terus dengan pemerintah Yogyakarta dari lintas OPD. Saat ini Pak Dedi selaku istilahnya kepala BKP SDM itu bagian dari unsur meng-create ataupun mengkoordinir OPD-OPD yang ada di pemerintah Yogyakarta. Netralitas itu harus tetap dijaga. Pak Dedi, Pak Danang, terima kasih sudah hadir di podcast pada sore hari ini. Alhamdulillah banyak yang sudah disampaikan. Pemerintah nanti warga bisa mengakses melalui JSS, karena JSS juga aktif fasilitas ataupun inovasi yang bisa disajikan. Program-program ini juga komplit ya Pak. Pemerintah Kota Yogyakarta inovasi bahkan menjadi percontohan. Sekarang ada beberapa pemerintah daerah meniru Jogja Smart Service atau sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelayan publik yang memang benar-benar publik, yang secara akses bisa dimonitor bersama. Tidak ada dusta di antara kita, istilahnya gitu ya Pak ya. Baik pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta, di penghujung acara, terima kasih. Akhirnya di sesi terakhir bincang-bincang terkait pengawalan netralitas PNS atau ASN di pemerintah Kota Yogyakarta di pemilu 2024 harapannya benar-benar terjaga. Matur nuwun Pak Dedi selaku Kepala BKP SDM, Pak Danang selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta yang sudah membersamai kita bersama. Harapannya nanti kita bertemu di sesi ataupun di program-program podcast DPRD Kota Yogyakarta di yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.